Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi rutinan kita setiap malam Kamis, yaitu ngaji filsafat. Semoga teman-teman tetap senantiasa dikaruniai oleh Allah keistiqomahan, kelonggaran hati untuk senantiasa nambah ilmu, nambah wawasan, belajar, sehingga sedikit demi sedikit kualitas diri kita meningkat dan hidup kita berbuah manfaat, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain, fiddini wad dunya wal akhirah. Baik teman-teman, malam hari ini kita masih ada di tema eksistensialisme, para filosof eksistensialis. Malam hari ini kita akan berangkat ke Rusia. Ini kebetulan hari-hari ini Rusia baru perang ya. Semoga segera reda, selesai dan tuntas, tidak berlarut-larut. Karena seperti peribahasa kita itu, kalau ada konflik, tawuran, peperangan, itu kan kita punya peribahasa, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Jadi tidak ada yang untung, semuanya pasti mengalami kerugian-kerugian, pasti terjadi destruksi-destruksi terhadap kemanusiaan. Semoga segera selesai peperangan ini, tidak berlarut-larut. Meskipun banyak yang bilang bahwa jangan-jangan ini menuju perang dunia ketiga. Ya semoga tidak ya. Semoga pikiran-pikiran kita, akal kita masih jernih untuk tidak menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan menumpahkan darah. Baik, nah mumpung di sana lagi perang, kita tengok ya salah satu khazanah yang luar biasa dari Rusia, seorang filosof yang namanya Fyodor Dostoyevsky. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini, khususnya yang suka dengan sastra, suka dengan novel-novel. Jadi Dostoyevsky ini mengucapkannya harus agak pelan-pelan nanti kalau kepleset ya. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ini membacanya kurang lebih seperti itu. Kalau tulisannya kadang-kadang ada yang mengejanya Dostoyevsky, tapi membacanya biasanya ya seperti tadi, Dostoyevsky. Baik, beliau ini filosof, novelis dari Rusia. Pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat eksistensialisme. Banyak filosof-filosof besar, khususnya para filosof eksistensialis yang terpengaruh oleh beliau ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar Nietzsche, Freud, Kafka, dan lain-lain. Ya, ini orang-orang yang banyak dipengaruhi oleh Dostoyevsky ini. Jadi beliau ini tulisan-tulisannya bentuknya ya novel-novel, cerita-cerita pendek. Tapi di balik novel dan cerita-cerita yang beliau angkat, di situ banyak sekali gagasan-gagasan, khususnya gagasan-gagasan yang kita kenal sebagai ciri berpikir yang eksistensialis. Nah, beliau ini kelahiran tahun 1821. Nanti beliau meninggal tahun 1881. Jadi beliau hidup sekitar 60 tahun. Jadi beliau hidup di era Rusia abad 19. Masih kuat unsur feodalismenya. Nah, nanti di situ beliau banyak nulis novel yang isinya kritik-kritik. Ada beberapa novelnya yang terkenal sekali, mungkin malam hari ini kita rujukannya
beberapa novel ini. Ini zaman saya mahasiswa dulu ada beberapa yang saya suka. Misalnya ada yang judulnya Crime and Punishment atau Kejahatan dan Hukuman. Kemudian Catatan dari Bawah Tanah, Notes from Underground. Ada yang Brother Karamazov, ada The Idiot, dan lain-lain ya. Nanti malam hari ini coba kita eksplorasi sedikit-sedikit. Kita fokus pada gagasan eksistensial apa sih yang ingin disampaikan oleh Dostoyevsky ini. Jadi sepanjang karir kepenulisan beliau tidak lebih sekitar 12 novel, kemudian dan berbagai cerpen serta tulisan-tulisan cerita yang lain. Jadi beliau ini dari keluarga biasa sebenarnya. Beliau anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Mikhail Dostoyevsky, ibunya Maria Dostoyevsky. Dia sebenarnya keluarga biasa seperti saya jelaskan tadi, bahkan cenderung dari keluarga miskin. Tapi orang tuanya ini aktif sejak kecil memperkenalkan Dostoyevsky dengan berbagai bacaan-bacaan literatur sastra. Nanti ibunya meninggal karena sakit TBC, ayahnya meninggal, ada yang bilang ayahnya ini meninggal karena sakit stroke, ada yang bilang ayahnya meninggal karena dibunuh orang. Tapi meninggalnya orang tuanya ini meninggalkan kesan tersendiri dalam diri seorang Dostoyevsky. Nanti dia kemudian masuk ke akademi militer. Meskipun beliau sendiri merasa tidak terlalu cocok sih bidang militer ini. Dia lebih suka bidang menggambar, bidang arsitektur, dan juga tulis-menulis. Tapi dia tetap lanjut sampai nanti lulus dan berkarir di dunia militer. Tapi kemudian beliau mencoba menulis, dan novel pertamanya yang judulnya Poor Folk itu terbit dan sukses. Nah, begitu novelnya yang pertama ini terbit dan sukses, dia merasa mungkin bidangku bidang sastra, bukan bidang militer. Akhirnya beliau mundur dari militer dan serius menggeluti sastra, meskipun nanti novelnya yang kedua tidak terlalu booming, yang judulnya The Double. Nah, ini titik balik kehidupannya terjadi ketika dia bergabung dengan satu komunitas diskusi intelektual namanya Petrashevsky. Petrashevsky ini didirikan oleh Mikhail Petrashevsky. Ini kelompok diskusi sastra, kelompok diskusi intelektual yang isinya kritik-kritik tuntutan untuk melakukan reformasi sosial di Rusia. Ya tentu saja kelompok seperti ini kan rentan. Pada akhirnya semua anggota kelompok Petrashevsky ini ditangkap oleh pemerintah. Dan semua saat itu diputuskan dihukum mati. Tapi Dostoyevsky ini mungkin nasibnya baik ya, mungkin ada takdir lain yang menunggu beliau. Jadi waktu pelaksanaan eksekusi, jadi waktu sudah beberapa temannya sudah diurut satu-satu, sudah dieksekusi, giliran Dostoyevsky ini ceritanya urutan ke-6 yang mau dieksekusi. Tapi pas dia mau dieksekusi, tiba-tiba utusan dari pemerintah datang, ada perubahan hukuman yang semula hukuman mati diubah menjadi hukuman buang. Jadi selamat akhirnya Dostoyevsky ini. Dan akhirnya beliau dipenjara di Siberia.
Yo, sebenarnya yo berat juga penjara di Siberia itu. Kabarnya Dostoyevsky itu di sana sampai kurus kering, mendapat banyak sekali penyakit berat, termasuk penyakit bawaan. Jadi Dostoyevsky ini punya penyakit bawaan epilepsi. Nah, ini masa-masa paling berat ini di penjara Siberia itu. Nanti dari situ nanti lahir salah satu novel beliau yang judulnya Catatan dari Rumah Mayat atau Notes from the House of the Dead. Ini juga novel yang booming, karya Dostoyevsky. Nah, setelah bebas dari penjara Siberia, dia kemudian kembali masuk ke korps tentara karena dia dipaksa untuk mengabdi, karena beliau punya basic pendidikan militer, dan nanti kemudian beliau bisa kembali lagi ke Rusia. Meskipun ya beliau ini ceritanya nanti di babak terakhir hidupnya ini miskin. Karya-karyanya luar biasa di era ini, tapi secara umum beliau ini hidupnya miskin. Bahkan ceritanya sampai menggadaikan barang-barang di rumah, baju-bajunya. Beliau juga sakit-sakitan. Dan yang lebih parah lagi, kabarnya beliau ini suka judi. Jadi hartanya habis. Bahkan anak pertama beliau kabarnya meninggal karena sakit paru-paru. Nah, ini saya tiba-tiba dongeng ini tadi ya teman-teman tentang Dostoyevsky. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap ya dari sekilas cerita ini kepahitan-kepahitan hidup seorang Dostoyevsky. Dari sejak ditinggal mati dua orang tuanya, ada yang TBC ibunya, ayahnya kabarnya juga dibunuh. Kemudian beliau sampai di penjara sengsara di Siberia. Nanti sepulangnya dari penjara juga sakit-sakitan, miskin, sampai anaknya meninggal dan lain sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman pahit yang berharga yang turut membentuk pikiran-pikiran seorang Dostoyevsky. Baik, yo detailnya teman-teman bisa nyari ya. Novel-novel beliau banyak. Pengaruh beliau juga luar biasa. Nah, malam hari ini kita belajar sebentar. Tentu saja kita mengambil gagasan-gagasan Dostoyevsky ini dari novel-novel beliau. Ada beberapa nanti yang banyak kita ambil malam ini. Yang pertama tentu saja novel eksistensialis pertama dalam tradisi filsafat yang judulnya Notes from Underground. Jadi Notes from Underground ini ya terjemahannya catatan dari bawah tanah. Novel ini menceritakan seorang pegawai negeri umur 40 tahun, tapi tidak disebut namanya di situ ya, pokoknya dia menyebutnya underground man, orang yang ada di bawah tanah. Jadi dia ini berhenti dari tugasnya jadi PNS, terus tinggal di satu flat di bawah tanah di pinggiran kota Saint Petersburg. Nah, kemudian di situ banyak diceritakan pergumulan-pergumulan pikirannya. Jadi isinya pemikiran-pemikiran dia yang sedang ada di bawah tanah. Banyak juga kritik-kritik di situ tentang manusia modern. Tentang bagaimana dia sinis terhadap kehidupan manusia saat itu. Nah, ini Notes from Underground. Nanti ada lagi mungkin malam hari ini kita ambil dari yang sangat terkenal juga, judulnya Crime and Punishment, Kejahatan dan Hukuman. Ini cerita tentang seorang anak muda miskin namanya Raskolnikov. Raskolnikov ini anak muda yang miskin yang terpaksa melakukan pembunuhan pada seorang rentenir
yaitu namanya Aliona Ivanova. Ini orang tua yang rentenir, yang suka meres orang. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya Raskolnikov ini membunuh perempuan ini. Tapi kemudian dia jadi gelisah, mikir panjang tentang pembunuhan yang dilakukannya. Dia diombang-ambing antara rasa bersalah dan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan demi perubahan di tengah masyarakat. Nah, ini seperti novel tapi isinya banyak renungan-renungan. Di Crime and Punishment ini kita diajak berpikir misalnya tentang apa sih yang membolehkan seseorang membunuh orang lain. Apa yang ada di pikiran orang-orang yang membunuh orang lain itu. Kita itu kan sering mensimplifikasi kalau ada orang bunuh orang itu berarti dia pikirannya jahat, dia sedang gelap. Nah, novel ini itu menjelaskan lebih detail, tidak sesederhana itu. Pikiran apa sih yang ada di benak orang yang kita sebut penjahat itu. Kemudian gimana kalau ada orang bunuh untuk membela dirinya, kalau ada orang membunuh dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang membentuk dunia lebih baik. Misalnya kan manusia sering melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan harapan mewujudkan idealismenya sehingga dunia ini lebih baik versi dia. Nah, pemikiran dan pergumulan semacam ini nanti banyak kita temukan dalam Crime and Punishment. Bisa juga nanti kita ambil dari novelnya Lang Yain yang tidak kalah terkenal, yang judulnya Brother Karamazov. Ini terjemahannya Karamazov bersaudara. Ini cerita tentang satu keluarga. Ada seorang ayah namanya Fyodor Karamazov. Ini orang tua yang unik, agak bajingan. Nggak tahu ya bahasa anune apa bajingan itu. Tapi dia ini punya 2 istri. Nah, dia seorang tuan tanah. Nah, ya 2 istrinya meninggal. Nah, dari 2 istri ini dia punya 3 anak. Yang pertama namanya Dimitri, yang kedua namanya Ivan, yang ketiga namanya Alyosha Fyodorovich. Ini 3 orang anak, tapi 3 orang anak ini dengan karakternya sendiri-sendiri. Dan ada satu lagi pelayan namanya Smerdyakov, kalau saya tidak salah ingat. Nah, pelayan ini sebenarnya ya anaknya Karamazov sendiri, tapi dia anak haram. Hasil selingkuhannya Karamazov dengan tunawisma yang ada di sekitar rumahnya. Namanya Smerdyakov. Nah, anaknya yang namanya Dimitri itu jadi prajurit. Nanti dia simbol ambisi, hawa nafsu, sensualitas. Sementara anaknya yang namanya Ivan dari Karamazov ini simbol intelektual. Dia ini bahkan ateis. Nah, profesinya sebagai filosof, penulis dia. Nah, yang ketiga Alyosha. Kalau Alyosha ini calon pastor. Jadi dia simbol dari spiritualitas, simbol keimanan. Bisa dibayangkan ya 3 anak dengan orientasi yang berbeda. Meskipun nanti ya nasibnya tidak sama 3 anak ini. Kalau yang Dimitri nanti karena dia militer, ambisius, pada akhirnya dia dihukum, dibuang ke Siberia. Kemudian anaknya yang filosof, yang penulis, yang intelek itu mungkin terlalu banyak mikir, pada akhirnya mengalami halusinasi-halusinasi seperti orang gila. Kemudian yang ketiga tadi yang calon pastor, yaitu Alyosha, ini satu-satunya yang sampai terakhir stabil dia. Mungkin karena dia punya sandaran keimanan. Itu maunya
Dostoyevsky mungkin ke sana. Jangan lupa Dostoyevsky ini eksistensialis tapi bisa digolongkan religius. Karena sejak kecil beliau juga sudah mendapat didikan agama yang kuat dari orang tuanya. Jadi eksistensialis tapi yang beriman, percaya pada Tuhan. Nanti ada gagasan-gagasan beliau yang menunjukkan itu, termasuk di novel-novelnya. Kalau di Brother Karamazov ini ya diwakili oleh Alyosha ini. Nah, ya meskipun keluarga Karamazov nanti hancur. Ini antara lain karena upayanya anak haram tadi, Smerdyakov, yang dia memang sengaja masuk ke keluarga itu ingin balas dendam. Nah, itu gambaran ya beberapa novel-novel. Termasuk mungkin malam hari ini kita bisa mengambil juga dari The Idiot. Orang Idiot ini menarik, ini cerita tentang seorang pangeran namanya Pangeran Miskin yang kembali lagi ke Rusia saat dia berusia 26 tahun. Tapi pangeran ini lugu, pangeran ini lurus, dia tidak terobsesi dengan uang, kekuasaan, penaklukan, dan lain sebagainya. Sehingga cara berpikirnya cenderung tidak sama dengan orang lain. Makanya dia disebut idiot. Karena yang lain semuanya nguber-nguber uang, ingin kekuasaan, dia malah ingin menyebarkan cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi di tengah orang-orang yang tidak waras, dia yang paling waras, tapi sebagai akibatnya dia justru yang dianggap yang idiot. Nah, itu ada di novel Idiot. Atau ada lagi novel yang judulnya Demons. Demons itu setan. Ini cerita pembunuhan Ivan Ivanov, seorang anggota pembalasan rakyat di Rusia. Jadi berangkat dari kisah pembunuhan ini, terus Dostoyevsky nulis novel yang judulnya Demons. Baik, itu ya gambaran umumnya tentang karya-karya Dostoyevsky. Ya masih banyak yang lain. Teman-teman bisa nyari, sebagian besar bisa diambil free secara online meskipun versi bahasa Inggrisnya. Yang versi Indonesianya juga sudah banyak yang diterjemahkan. Teman-teman yang suka karya-karya sastra pastinya mungkin sudah ada yang 1-2 pernah membaca novel-novelnya Dostoyevsky ini. Yang itu berpengaruh besar dalam tradisi berpikir eksistensialis di dunia filsafat. Baik, kita mulai menjelajah ya pelan-pelan. Saya tidak tahu nanti sampai di mana malam hari ini. Yang penting kan yang menghentikan kita nanti waktu ya. Karena isi dari novelnya Dostoyevsky ini bisa luas dan kaya sekali. Malam hari ini kita lebih fokus pada gagasan-gagasan eksistensialismenya.